Kita semua setiap hari membuat ribuan pilihan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi coba berhenti sejenak nih teman-teman, dan tanya diri lu sendiri, apakah pilihan ini benar-benar pilihan lu, atau apakah ini hanya ilusi sebuah program yang sudah ditentukan oleh gen atau turunan, ya, pola asuh, algoritma media sosial, dan tekanan masyarakat atau lingkungan. Apakah free will atau kehendak bebas itu benar-benar ada? Ataukah itu hanya segelintir orang aja, hak istimewa orang yang benar-benar 1% dari dunia ini yang punya free will? Nah, makanya di dalam video ini, di beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan untuk menguak salah satu misteri terbesar umat manusia yang pastinya banyak orang yang pengen free will, ya kan? Kita akan melihat dari kacamata ilmu pengetahuan neuroscience hingga ke kebijaksanaan orang-orang yang tercerahkan. Dan yang paling penting teman-teman, kita akan menemukan apa artinya ini semua untuk hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya teman-teman pasti pertanyakan kan, apakah ada free will? Makanya simak sampai selesai. Di dalam ilmu pengetahuan modern, khususnya neuroscience, punya cerita yang cukup merendahkan hati. Ya. Pada tahun 1980-an, ilmuwan yang bernama Benjamin Libet melakukan eksperimen revolusioner. Dia meminta subjeknya untuk menggerakkan tangan kapan saja yang mereka inginkan. Dan yang ditemukan mengejutkan teman-teman. Otak mereka justru menunjukkan aktivitas listrik tertentu yang disebut readiness potential. Ya, beberapa milidetik sebelum subjek tersebut secara sadar memutuskan untuk menggerakkan tangannya. Apa artinya ini? Nah, ini seolah mengatakan bahwa keputusan kita ini muncul dari alam bawah sadar kita yang terlebih dahulu, ya. Kesadaran kita ini hanya datang belakangan atau enggaknya itu pas udah melakukannya, ya. Untuk mengesahkan keputusan itu dan merasa bahwa kitalah yang mengendalikannya. Ini seperti mirip sebuah mobil yang sudah melaju dan supir kesadaran kita gitu. Hanya memegang setir dan merasa dia yang menyetir. Padahal mesinnya, dalam kurung tanda bawah sadar, ini sudah hidup duluan sebelum ada supirnya gitu. Lalu ada determinisme biologis. Apa itu? Nah, ini gen kita membentuk predisposisi, ya, determinisme lingkungan, cara didik dan budaya kita membentuk pola pikir. Dan sekarang determinisme itu digital, ya, misal kayak algoritma yang menyodorkan pilihan untuk kita, ya, kayak sosmed gitu kan, mempengaruhi apa yang kita lihat, baca, yang scrolling, dan akhirnya pikirkan. Jadi apakah kita hanya robot canggih dengan ilusi bahwa kita punya kendali bebas? Tulis di kolom komentar pendapat kalian untuk bagian pertama ini, ya. Lalu bagaimana dengan sudut pandang orang yang memiliki kebijaksanaan atau kesadaran, yaitu orang-orang yang terlebih dahulu dari kita, ya, dan orang-orang yang mungkin dianggap tercerahkan, ya. Perang mereka justru seringkali lebih membebaskan cakrawala kita. Mereka mengatakan bahwa diri kita ini, ya, yang mungkin kita punya pikir free will, ya, yang terdiri dari ego, kepribadian, dan pemikiran kita itu sendiri. Nah, pemikiran itu sendiri adalah produk dari kondisi masa lalu. Sebuah kumpulan ingatan, memori, trauma, dan pengkondisian. Kehendak dari diri ini memang tidak bebas, tapi ia adalah reaksi yang dapat diprediksi. Tapi di balik diri yang terkondisi ini ada sebuah kesadaran murni, ya, sebuah ruang hening di dalam kita yang hanya bisa mengamati, tapi tidak berlaku untuk orang yang banyak pikirannya, ya teman-teman. Nah, free will yang sejati, ya, kata mereka, bukanlah tentang memilih A atau B atau yang lain gitu dari kepribadian kita yang terkondisi, melainkan tentang kemampuan untuk menyadari kondisi tersebut. Menyadari, ya. Seperti kata Jiddu Krishnamurti, the ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.
Kemampuan untuk mengamati tanpa menilai adalah bentuk kecerdasan yang tertinggi. Itu kata beliau ya. Free will bukan terletak pada pilihannya ya, tapi pada kesadaran itu sendiri yang kita berikan kepada setiap pilihan itu. Setelah mau pilih apa juga, mau itu notabene-nya jelek atau baik, tapi yang penting kita adalah punya kesadaran saat kita memilih itu gitu. Apakah kita melakukan karena kebiasaan, karena tekanan, atau karena kita benar-benar menyadarinya, teman-teman ya. Saat kita sadar, kita menciptakan jeda ya antara rangsangan dan reaksi. Nah, di jeda ini itulah kebebasan yang sebenarnya lahir, teman-teman gitu. Jadi intinya ada kesadaran, itulah kebebasan itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi mana yang benar ya? Apakah ilmunya mengatakan kita ini sebuah robot ya, atau filsuf yang mengatakan kita ini punya kesadaran? Jadi teman-teman bebas berpendapat, tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin jawabannya adalah keduanya itu benar ya. Kita hidup dalam sebuah paradoks ya. Kita memang sangat dibatasi ya secara biologis, lingkungan, dan bawah sadar kita. Tapi pilihan-pilihan kita tidak lahir dari ruang yang hampa. Justru pilihan ini mutlak mungkin memang tidak ada, teman-teman ya. Nah, tapi kita juga diberkati dengan kapasitas untuk kesadaran diri, self-awareness ya. Inilah yang membedakan kita mungkin dari binatang atau dari tumbuhan ya. Sebagai manusia kita punya kesadaran itu sendiri ya. Kita bisa mengamati program yang berjalan dalam diri kita. Kita bisa merefleksikan, mempertanyakan, dan pada akhirnya mengarahkan ulang hidup kita. Kita mungkin tidak bisa memilih gen kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapi sebuah situasi ya. Kita mungkin tidak bebas ya teman-teman dari kondisi ya, tapi kita bisa bebas dalam menyikapi kondisi itu sendiri ya. Setiap kondisi, kenyataan atau realita, yang penting ada kesadaran, itulah yang disebut free will ya. Free will bukanlah sebuah keadaan state ya, melainkan sebuah pencapaian ya, atau achievement. Itu bukan sesuatu yang given ya, tapi sesuatu yang diraih melalui latihan kesadaran ya. Melalui meditasi, belajar, dan introspeksi, itulah kita bisa melatih kesadaran kita. Inilah mengapa itu terasa seperti hanya untuk segelintir orang. Ya, ternyata segelintir orang bukan berarti orang yang punya uang, tetapi segelintir orang yang memiliki kesadaran itu sendiri ya. Karena memang tidak semua orang mau berusaha keras untuk melatih otak kesadarannya ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jadi apakah free will itu ada? Jawabannya lebih kompleks dari sekedar iya atau tidak. Menarik ya. Pada saat lo ngeliat video ini, lo ada tekanan apa di dalam diri lo ya. Dan situlah lo akan menyadarinya ada free will kah atau enggak gitu. Kemudian disuruh tanpa tekanan atau tanpa kehendak dari eksternal gitu. Ya ada sebagai sebuah potensi. Potensi apa? Potensi untuk bangkit dari pilot otomatis kita. Potensi untuk tidak langsung bereaksi berdasarkan kemarahan lama. Potensi untuk memilih untuk memahami alih-alih menghakimi ya. Free will adalah seperti otot. Ia lemah jika tidak pernah dilatih ya, tapi ia bisa menjadi sangat kuat jika kita menggunakannya dan dilatih ya teman-teman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah free will itu ada, tapi seberapa besar kalian usaha untuk melatih otot kebebasan kita hari ini ya. Apakah kita akan terus dikendalikan oleh algoritma dan pola lama, apalagi tekanan dari masyarakat ya, atau kita memilih untuk hadir, sadar, dan akhirnya benar-benar merdeka, tapi tetap menjalankan apa yang kita wajibkan gitu. Intinya mah apapun itu kewajiban kalian, selagi lo punya kesadaran untuk hadir di dalam melakukan hal itu, disitulah kemerdekaan sudah ada di dalam diri lo. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat.